Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, Suyeol berkata jika mereka mungkin menghadapi kemunduran karena si bodoh itu, Sang Jin, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu mereka lengah setelah berurusan dengan monster karnivora, Suyeol yakin mereka bisa menyingkirkan Hanso dan Sang Jin, dan mereka berdua tidak memiliki waktu untuk memperhatikan kelompoknya. Suyeol bergumam, dan yang lebih penting, Suyeol sekarang yakin setelah dia melihat Hanso bertarung, Hanso orang yang berbahaya. Suyeol merasa Hanso bukan manusia seperti mereka semua, dia bukan manusia, dia harimau yang kenyang, monster yang hanya diam karena dia kenyang, dan ini bukan hanya tentang Hanso menjadi kuat, dan Suyeol tidak bisa melupakan kejadian sejak hari itu. Peristiwa di malam pertama, Hanso melawan semua orang sendirian dan bahkan tidak ragu sedikit pun. Faktanya Hanso terlihat menikmatinya. Suyeol merasa dia tidak bisa membiarkan orang berbahaya seperti Hanso mengamuk, dan begitu Suyeol menyingkirkan Hanso, sisa ampas dan wanita bernama Yumihe itu akan berada di bawah kendalinya, dan Yumihe terbukti akan sangat berguna. Suyeol pun menyuruh si kekar untuk turun dan memeriksa apa yang terjadi di sana. Dalam situasi ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gerakan binatang tersebut sudah mulai melambat. Sang Jin melihat gerak-gerik mereka mencurigakan. Sang Jin pun tersenyum. Si kekar pun menoleh dan berkata jika rasanya si idiot Sang Jin itu jadi pendiam karena beberapa alasan. Tidak lama setelahnya mereka semua pun terkejut. Mereka semua bergegas menuruni tangga tersebut. Hati-hati, tangganya akan runtuh. Si kekar dia mengutuk dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Bagaimana bisa tangganya tiba-tiba runtuh? Mereka semua sudah ketahuan, tapi sekarang monsternya sudah lelah, jadi seharusnya. Namun monster itu menoleh ke arah mereka. Sialan, monster itu mengaktifkan skill fear-nya kembali, membuat semua orang ditekan. Tekanan di bawah ini sangat berbeda dari saat di atas, gumam seseorang. Gur, monster itu meraung ke arah mereka. Suyeol mencoba menenangkan mereka semua dengan berkata jika tidak apa-apa, mereka mungkin tidak bisa melakukan serangan balasan, tapi mereka memiliki Hanso di sini, jadi tidak akan ada masalah. Tapi dia pergi kemana? Tanya Suyeol. Si kekar pun terkejut dan menoleh ke suatu arah, dan berteriak pada Hanso, "Hei satu! Apa yang kau lakukan di sana?" Itu membuat Suyeol terkejut dan menoleh, lalu bertanya pada Hanso, bukankah Hanso akan membantu mereka mengalahkan monster ini? Dan Hanso bisa langsung mengalahkannya dengan bantuan mereka. Suyeol pun bergumam, jangan bilang Hanso menyerah setelah hampir selesai. Hanso pun berdecak, lalu menjawab jika Hanso mau melakukannya, tapi sekarang semuanya hancur karena mereka, dan sekarang monster itu akan memulihkan semua staminanya. Hanso memandangi mereka dan bergumam, jika dirinya saja bisa menghindari serangan monster itu berkat Cloud Snake, menurut Hanso mustahil mereka bisa menanganinya. Suyeol yang melihat Hanso berbalik tentu terkejut, melanjutkan gumaman Hanso, begitu monster itu menghabisi mereka semua, maka akan sulit menghadapi monster itu lagi. Hanso bertanya-tanya berapa banyak sisa racun pelumpuh yang Hanso miliki. Hanso merasa jika dia harus bersiap sekali lagi dan mencoba lagi, lalu Hanso berkata pada mereka semua, jika mereka bisa mengalahkannya, cobalah sendiri. Si kekar pun berteriak, jadi apa Hanso akan melarikan diri? Kelihatannya Hanso lupa jika temannya ada di sini, dan jika itu tidak masalah bagi Hanso jika mereka melemparkannya sebagai umpan.
dia pun berbalik dan meminta seseorang membawa Sang Jin kepadanya sekarang, di mana dia? Tanyanya, Sang Jin yang sudah lama sembunyi pun melangkah dan bertanya, siapa yang mereka cari? Dengan tersenyum Sang Jin melanjutkan, apa mereka pikir semua orang jatuh setelah ledakan? Pria kekar yang melihat Sang Jin berada di atas terkejut dan bergumam, jika pantas saja Sang Jin sebelumnya diam, dan apa Sang Jin yang menghancurkan tangga, dan mengetahui rencana mereka, dia pun sangat geram dan ingin membunuh Sang Jin. Silahkan saja, jawab Sang Jin, dan Sang Jin bertaruh jika mereka semua tidak punya waktu untuk melakukannya, karena monster di sebelah sana sudah berliur, menunggu mereka semua semakin membeku ketakutan, itu membuat mereka menoleh dan mulai ketakutan. Terlihat monster itu semakin dekat dan ingin melahap semua orang. Gur, Sang Jin bergumam jika monster itu menyukai mereka semua. Hanso pun berkata jika bis itu memulihkan staminanya, maka mereka tidak akan diuntungkan. Suyeol pun berkeringat ketakutan dan berkata jika Hanso mengabaikan mereka seperti ini, itu akan lebih buruk lagi. Suyeol bergumam, jika mereka harus bekerja sama dengan Hanso sebaik mungkin, hanya dengan begitu maka mereka bisa. Gumamannya terhenti saat Hanso membuka suara. Hanso mengatakan jika mereka semua tidak perlu khawatir monsternya menghancurkan tangga sekarang. Bukankah mereka dengan sukarela datang kemari untuk dikorbankan? Tanya Hanso. Apa? Itu membuat Suyeol tersentak. Mereka pun merinding, mengingat bagaimana Ferry mengatakan jika metodenya sederhana, 5 dari kalian setiap hari, berikan saja 5 orang dalam sehari, di saat bersamaan monster itu sudah membuka rahangnya, dan ingin melahap semua dari mereka, teriakan pun bergema. Hanso berkata jika dia memberi penghormatan pada semangat pengorbanan mereka. Setelahnya Hanso berbalik, dan bertanya pada Sang Jin, mengapa Sang Jin melakukannya. Hanso tahu jika Sang Jin sengaja membawa orang-orang itu kemari. Hanso memperingati Sang Jin untuk berhati-hati dengan perkataannya. Sang Jin pun merespon jika dia akhirnya mengerti sekarang. Sang Jin tahu. Sang Jin mengerti bagaimana Sang Jin bisa membantu, dan meminta Hanso untuk memanfaatkan dirinya. Mereka saling memandang. Hanso yang mendengar itu bertanya sekali lagi, jika Sang Jin ingin Hanso memanfaatkan Sang Jin. Dan kenapa Hanso harus melakukannya? Sang Jin pun merespon, jika Sang Jin tahu Hanso punya tujuan yang berbeda dibandingkan orang lain, Hanso hanya diam. Sang Jin melanjutkan, karena Hanso selalu berpandangan jauh ke depan dan mengambil tindakan tanpa henti. Sang Jin bergumam, meskipun Sang Jin menjadi yakin akan hal itu, ketika Hanso melawan Taesung dan para preman itu, meski Hanso menyerang kelompok itu dengan kekuatan yang luar biasa, tapi Hanso tidak membunuh satupun dari mereka, meskipun itu akan melukai Hanso nanti. Bahkan saat altar muncul, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, Hanso bisa dengan mudah menyingkirkan mereka dengan paksa, tapi Hanso tidak melakukannya. Sang Jin pun berkata jika dia tidak mengerti kenapa Hanso tidak membunuh orang, dan siapapun tahu dengan jelas itu bukan kepribadian Hanso. Apa aku benar? Tanya Sang Jin. Hanso tidak menanggapi perkataan Sang Jin. Sang Jin melanjutkan dan meminta Hanso untuk memanfaatkan dirinya. Sang Jin akan mengotori tangannya menggantikan Hanso, dan sebagai gantinya Sang Jin kembali menyuruh Hanso untuk memanfaatkan dirinya, atau lebih tepatnya biarkan Sang Jin mengikuti Hanso. Hanso tidak langsung menanggapinya. Hanso pun berjalan, dan saat melewati Sang Jin, Hanso berkata, jika Hanso tidak tahu. Setelah Sang Jin menangani hal seperti itu, Sang Jin kembali menegaskan jika kali ini, tidak ada cara lain untuk menangani mereka, jadi Hanso juga ikut terjebak, tapi lain kali, Sang Jin berjanji tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Hanso.
lain kali akan berbeda, Sang Jin menjamin itu, dan meminta Hanso memikirkan itu sekali lagi. Sang Jin pun bergumam, akan ada orang yang menghalangimu karena kau sangat menonjol, jadi, bagi orang-orang yang tidak bisa maju sendiri, Sang Jin akan melakukannya dengan teliti dan menyingkirkan semuanya, jadi Hanso bisa fokus pada tujuannya, dan sebagai gantinya Sang Jin akan mengikuti Hanso dan menjadi lebih kuat. Saat Hanso dengan cepat tumbuh lebih kuat, Sang Jin bisa melakukan hal yang sama saat mengikuti Hanso. Jika Hanso memberitahu Sang Jin tentang tujuan yang Hanso cari, jika Hanso membiarkan Sang Jin mengikuti Hanso, tiba-tiba Hanso menoleh, yang membuat Sang Jin terkejut. Hanso berkata, meski jika Hanso setuju dengan ini, lalu apa yang akan Sang Jin lakukan jika keadaan menghalangi Sang Jin untuk bergabung dengan dirinya? Contohnya, bagaimana jika Sang Jin dipaksa untuk mundur? Sang Jin pun menghampiri Hanso seraya bergumam, jika ini adalah tanda, jadi ada sesuatu di tutorial kedua. Sang Jin berkata, maka Sang Jin akan jadi lebih kuat dan mencari Hanso, dan meminta Hanso menganggapnya sebagai sekutu Hanso. Sekali lagi ketika itu terjadi, Hanso pun tersenyum dan meminta Sang Jin untuk turun. Setelah mengatakan itu Hanso pun berbalik. Sedangkan Sang Jin yang mendengar itu dia terkejut dan bergumam, sialan. Dia masih menolak. Sang Jin pun mengejar Hanso seraya berkata, Hanso, beri aku satu kesempatan. Sang Jin berjanji untuk memperbaiki semua kesalahan yang Sang Jin buat sampai saat ini. Hanso yang mendengar itu dia pun berhenti dan berbalik. Sang Jin masih memohon pada Hanso, tolong manfaatkan aku. Hanso pun langsung menyela Sang Jin dengan berkata tolong jangan salah paham pada kata-katanya. Itu membuat Sang Jin terkejut. Hanso kembali melanjutkan dan menyuruh Sang Jin menemui lagi dirinya di sini besok, karena pada saat itu, monster di bawah itu tidak akan ada lagi. Sang Jin hanya terdiam dengan ekspresi yang aneh. Hanso kembali melanjutkan dan menyuruh Sang Jin untuk membawa semua rune yang ada di bawah sana, karena Sang Jin membunuh ke-10 dari mereka, jadi Sang Jin harus mengambil runenya. Itu harusnya akan cukup bagus. Yah, mari saling bertemu lagi nanti dengan senyuman. Aku keluar sekarang, sampai jumpa. Sang Jin pun hanya diam membatu di sana. Hanso pun bergumam jika dia masih tidak begitu yakin tentang Sang Jin, tapi Hanso memang akan membutuhkan Sang Jin nanti. Kita flashback, di mana Eres berkata pada Hanso, pada akhirnya Hanso kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan manusia, tapi ironisnya, akan ada orang yang akan menghalangi. Hanso bisa memiliki Punisher untuk kejadian seperti itu, orang yang akan bertindak menggantikan Hanso. Punisher, faktor penting yang tidak hanya dimiliki oleh Alice, tapi setiap monark, mereka akan mengotori tangan mereka menggantikan monark, dan membantu monark mereka untuk lebih dekat pada tujuan mereka. Hanso pernah berpikir juga untuk memilih Anvi Arin menjadi Punisher di masa lalu. Taoi Hanso akan memberikan kesempatan untuk Sang Jin. Hanso tidak yakin seberapa besar Hanso bisa mempercayai Sang Jin. Saat tutorial kedua dimulai, semua orang di sini bagaimanapun juga akan disebarkan secara paksa, dan saat itu terjadi, Sang Jin mungkin tidak memikirkan hal yang sama lagi, tapi, dengan beberapa rune dan 8 Cloud Snake, jika Hanso bisa mendapatkan Punisher yang bermanfaat, itu investasi yang cukup berharga, meskipun tidak ada yang bisa dilakukan jika gagal. Hanso pun bergumam jika untuk sekarang Hanso harus fokus mendapatkan potongan tersembunyi, Hanso akan merombak dan menyingkirkan monster itu sekaligus. Mari lihat apa yang Hanso dapatkan. Kita diperlihatkan kembali saat Hanso kembali melawan monster tersebut di keesokan harinya. Jika kau melihat syarat potongan tersembunyi kedua, itu cukup sederhana. Sebelum bis karnivora menghancurkan altar dan muncul keluar,
kalahkan bis itu terlebih dahulu. Terlihat Hanso yang berhasil menghabisi monster itu. Hanso berkata jika hanya saja itu bukanlah syarat yang dimaksudkan untuk dikalahkan. Setelah Hanso mengalahkan monster itu, terlihat ada sebuah pintu yang muncul yang berbeda dengan pintu untuk masuk dan keluar altar. Sebuah notifikasi muncul, jika misi tersembunyi tercapai. Hanso pun memasuki pintu tersebut. Setelahnya terlihat Hanso ingin mengambil hadiah yang akan dia dapatkan. Ini dia, Hanso tersenyum, dan yang Hanso dapatkan adalah cincin Nurmaha, Raja Vampir. Hanso memandangi cincin tersebut dan berkata, "Berserk Monark bajingan itu." Hanso penasaran dari mana dia mendapatkan ini, jadi inilah alasan kenapa tidak ada lagi yang bisa mendapatkannya. Dan inilah bentuk dari cincin Nurmaha.